Halo sahabat Manggu, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat dan diberikan keberkahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia pesantren adalah ekosistem pendidikan Islam yang khas di Indonesia, di mana para santri atau muridnya ditinggal dan belajar di lingkungan pondok pesantren. Pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter, keilmuan, spiritualitas, dan juga sosial bagi para santri. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang dunia pesantren serta berita-berita apa yang baru-baru ini muncul terkait pesantren yang ada di Indonesia. So, tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Pesantren ini adalah tempat atau lembaga yang dimana menjadi sebuah ekosistem pendidikan Islam ya yang ada di Indonesia. Pesantren-pesantren sudah banyak tersebar di Indonesia mulai dari zaman dahulu kala sampai saat ini, dan nilai-nilainya masih tetap sama, masih tetap mengajarkan hal-hal yang mendalam terkait keagamaan. Nah, pesantren ini memiliki ciri khas. Ya, yang pertama, kehidupan berasrama. Artinya santri tinggal di dalam pesantren, tidak pulang pergi dari rumah, mengikuti jadwal yang disiplin dan juga penuh kebersamaan. Mereka belajar hidup mandiri dan bekerja sama dengan sesama santri. Kemudian ciri yang kedua, kiai dan ustaz sebagai pusat ilmu. Nah, kiai adalah pemimpin pesantren yang dihormati sebagai guru utama. Kemudian yang kedua, ustaz atau asatidz atau para pengajar membimbing santri dalam ilmu agama dan kehidupan. Ini yang penting ya, bahwa di dalam pesantren tidak hanya diajarkan soal ilmu keagamaan saja, tetapi juga diajarkan soal ilmu sosial dan kemasyarakatan serta ilmu-ilmu yang lainnya. Selanjutnya, ciri yang ketiga, pembelajaran kitab kuning. Nah, kitab kuning atau kitab klasik berbahasa Arab yang biasa. Nah, ini menjadi rujukan utama dalam belajar ilmu agama seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu fikih, tafsir, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali fun-fun ilmu yang dipelajari. Selanjutnya, poin keempat, kemandirian dan juga adab. Nah, selain belajar ilmu agama seperti yang sudah dijelaskan tadi, santri juga dilatih untuk hidup mandiri dan memiliki akhlak yang baik. Kemudian, pendidikan pesantren menekankan nilai-nilai seperti hormat kepada guru, disiplin, dan juga kesederhanaan. Ciri yang kelima, sistem pendidikannya beragam. Ya, ada 3 macam sistem pendidikan pesantren. Yang pertama ada salafiyah. Kalau salafiyah ini fokus pada pendidikan klasik berbasis kitab kuning tanpa pendidikan formal dari pemerintah. Kemudian yang kedua ada khalafiyah. Nah, yang khalafiyah ini dia menggabungkan pendidikan agama dengan kurikulum formal seperti di sekolah umum. Kemudian yang terakhir pesantren modern. Nah, kalau yang pesantren modern ini mengadaptasi sistem pendidikan modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Kemudian ciri yang keenam, ekonomi dan kemandirian pesantren. Nah, banyak pesantren memiliki usaha mandiri ya, seperti koperasi, pertanian, atau mungkin bisnis lainnya untuk mendukung keberlangsungan ekonomi pesantren. Kemudian yang ketujuh, pengaruh sosial dan dakwah. Pesantren berperan dalam dakwah Islam, mencetak ulama dan dai yang menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat. Dan selanjutnya, beberapa pesantren juga memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan ekonomi. Nah, dari sini kita tahu bahwa peran pesantren itu begitu luas, tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam aspek-aspek lainnya yang tentunya menunjang kehidupan setiap orang. Dunia pesantren telah menjadi bagian penting dalam sejarah dan perkembangan Indonesia. Nah, saat ini pesantren juga semakin berkembang dengan inovasi dalam sistem pendidikan dan ekonomi untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, selain itu, di sini kita akan membahas beberapa berita terbaru di dalam negeri yang berkaitan dengan pesantren. Oke, kita langsung saja ke berita yang pertama. Dilansir dari detik.com, Kemenag rilis regulasi anti kekerasan di pesantren, atur batasan kompetensi ustaz dan ustazah.
Kementerian Agama atau Kemenak RI terbitkan aturan anti kekerasan di pondok pesantren. Aturan ini tertuang melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang peta jalan program pengembangan pesantren ramah anak. Peraturan tersebut adalah respon Kemenak atas kasus-kasus kekerasan seksual terhadap peserta didik di pesantren. Berdasarkan catatan Kemenak, ada 101 anak jadi korban kekerasan seksual di pondok pesantren pada Januari sampai Agustus 2024. Sementara berdasarkan catatan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, 69% korban adalah laki-laki dan 31% anak perempuan. Hal itu kemudian mendorong masyarakat agar Kemenak membuat usaha yang jelas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di satuan pendidikan di lingkungan Kemenak, khususnya pesantren. Basna memaparkan regulasi ini mengatur pada batas kompetensi ustaz dan ustazah di pesantren baik dari sisi kepribadian, pedagogi, sosial, dan juga profesional. Pengajar diharuskan mempunyai kapasitas memberikan teknik pengajaran yang ramah anak. Nah, syarat kompetensi tersebut akan dipadukan dengan sistem deteksi masalah melalui bimbingan dan konseling atau BK. Pada mekanisme ini, BK merupakan bagian integral pada peran pendidik. Berkaitan dengan hal tersebut, Manggu Media menerbitkan sebuah buku yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren, di mana di dalam buku ini dijelaskan bahwa di dalam pesantren diajarkan berbagai metode, berbagai sumber kitab yang menjadi rujukan mereka untuk menjelaskan dan membangun karakter setiap peserta didik. Dimulai dari pembentukan karakter melalui kitab Taisirul Kholaq fil Ilmil Akhlaq. Nah, kalau kalian mau mempelajari buku ini, karena ini bisa sangat penting banget untuk kalian mengetahui bagaimana pendidikan karakter di pesantren itu dibangun. Ya, ini sangat bagus sekali. Jadi boleh untuk kalian segera check out di Manggu Store atau di Manggu Media ya. Oke, kita balik lagi ke berita yang kedua. Berita yang kedua, Wakil Ketua DPR bicara 3 fungsi pesantren dan sampaikan terima kasih negara. Dilansir dari suara.com bahwa Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra, Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan memang sudah seharusnya pesantren berperan untuk negara. Menurutnya ada 3 fungsi pesantren, terutama untuk dunia pendidikan di Indonesia berdasarkan undang-undang. 3 fungsi pesantren tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, yaitu sebagai lembaga pendidikan agama dan pengembangan akhlak mulia. Yang kedua, pembinaan keterampilan dan pengetahuan umum serta pemberdayaan masyarakat. Cucun menambahkan bahwa sumbangsi para pendiri pondok pesantren sangat luar biasa. Meski dengan berbagai keterbatasan, serba manual hingga era digital saat ini, mereka tetap istiqomah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Nah, itulah dia pembahasan kita dalam video kali ini. Dari kalian, apakah ada pendapat atau pembahasan yang ingin kita diskusikan? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Manggu agar kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.